dengan pemain-pemain yang mempunyai mental yang kuat yang akan memenangkan pertandingan. Timnas 19 kita benar-benar mencari pemain yang cara permainan memang benar-benar dari nol. Tahun 2022 menjadi tahun yang memalukan bagi timnas Indonesia U17. Di kandang sendiri, mereka dihancurkan Malaysia dengan skor telak 1-5 dalam kualifikasi Piala Asia U17 2023. Media Malaysia menyebutnya sebagai kemenangan telak atas rival tradisional, sementara fans Indonesia marah dan kecewa. Namun siapa sangka bahwa kekalahan memalukan itu justru menjadi titik balik. 3 tahun kemudian, pada Piala Asia U17 2025, kedua tim ini berada di dua alam yang berbeda. Indonesia melaju ke Piala Dunia U17, sementara Malaysia bahkan gagal tampil di turnamen tersebut. Luka yang mengubah segalanya. Media Malaysia Palatau Bola menyebut timnas Malaysia U17 memiliki andil atas kelolosan timnas Indonesia U17 ke Piala Dunia U17 2025. Palatau Bola mengatakan setelah kekalahan 1-5 dari timnas Malaysia di matchday pamungkas grup B kualifikasi Piala Asia U17 2023, timnas Indonesia U17 berbenah. Saat itu timnas Indonesia U17 asuhan Bima Sakti merasakan hasil negatif saat mengarungi grup B kualifikasi Piala Asia U17 2023. Di 3 laga awal skuad Garuda Asia, julukan timnas Indonesia U17 selalu meraih 3 poin, yakni menang 14-0 atas Guam, menggilas Uni Emirat Arab 3-2, dan mempermalukan Palestina 2-0 untuk lolos ke Piala Asia U17 2023. Timnas Indonesia U17 hanya perlu hasil imbang saat menantang Malaysia di matchday pamungkas grup B. Namun, efek Bima Sakti memainkan pemain yang itu-itu saja di tengah jadwal padat. Kondisi fisik Arkan Kakak dan kawan-kawan pun terkuras. Alhasil, timnas Indonesia U17 kalah 1-5 dari Malaysia. Kekalahan itu membuat timnas Indonesia U17 finish runner-up di klasmen akhir grup B dan gagal lolos ke Piala Asia U17 2023. Sementara timnas Malaysia U17 yang finish sebagai juara grup B diizinkan ambil bagian di Piala Asia U17 2023. Kekalahan 1-5 dari Malaysia menjadi tamparan keras bagi sepak bola muda Indonesia. Pelatih Bima Sakti dipecat dan seluruh sistem pembinaan dipertanyakan. Namun justru dari titik terendah inilah perubahan besar dimulai. PSSI mengambil langkah radikal, merekrut Nova Arianto sebagai pelatih baru pada Februari 2024 menggantikan Bima Sakti. Mengadakan program pelatihan intensif dengan fokus pada fisik dan taktik modern. Menggelar uji coba melawan tim-tim kuat di luar Asia Tenggara untuk meningkatkan mental pemain. Sementara itu Malaysia justru terjebak dalam kejumawaan. Mereka menganggap kemenangan 2022 sebagai bukti superioritas tanpa melakukan evaluasi mendalam. Program pembinaan pemain muda mereka stagnan dan tidak ada regenerasi berarti. Jalan berliku menuju Piala Asia 2025. Di laga uji coba jelang Piala Asia U17 2025, timnas Indonesia U17 menang 1-0 atas Cina U17 dan bermain 2-2 dengan tuan rumah Uni Emirat Arab. Puncaknya tentu tersaji di Piala Asia U17 2025. Di babak kualifikasi Piala Asia U17 2025, Indonesia menunjukkan perubahan nyata. Mereka menahan imbang Australia 0-0 dan mengalahkan Kuwait 1-0, menunjukkan kedisiplinan taktik yang jauh lebih baik. Malaysia, mereka justru terpuruk. Gagal melaju dari grup H kualifikasi setelah hanya meraih 1 poin, kalah dari tim-tim yang seharusnya bisa mereka taklukkan. Kegagalan ini memicu krisis di tubuh Federasi Sepak Bola Malaysia, dengan pelatih dan pemain menjadi sasaran kemarahan fans. Piala Asia 2025, puncak kebangkitan Indonesia. Indonesia masuk Piala Asia U17 2025 sebagai underdog, tetapi segera membungkam kritik. Mereka menaklukkan Korea Selatan 1-0 lewat gol Nabil Ashura, mengalahkan Yaman 4-1 dan menyelesaikan fase grup dengan sempurna. Yang lebih membanggakan, mereka tidak hanya lolos ke perempat final, tetapi juga mengamankan tiket ke Piala Dunia U17 2025. Prestasi bersejarah yang pertama kali terjadi. Sementara itu, Malaysia hanya bisa menjadi penonton. Media mereka mulai mempertanyakan, di mana salah kami? Mengapa Indonesia bisa melesat sementara kami tertinggal? Faktor dibalik kesuksesan Indonesia dan kegagalan Malaysia. Pelatih dan sistem.
Indonesia memiliki Nova Arianto, pelatih progresif yang berani mengubah gaya bermain. Malaysia tidak melakukan regenerasi pelatih, masih mengandalkan filosofi lama. Pembinaan pemain, Indonesia fokus pada pemain berkualitas seperti Arkan Kakak dan Nabil Ashura yang diasah lewat kompetisi ketat. Malaysia tidak memiliki pemain bintang baru, masih mengandalkan generasi yang sama sejak 2022. Mentalitas, Indonesia belajar dari kekalahan dan berani menghadapi tim kuat. Malaysia terlalu percaya diri setelah menang besar, lalu terjebak stagnasi. Reaksi publik dan masa depan. Di Indonesia, kesuksesan timnas U17 menjadi kebanggaan nasional. Fans mulai membandingkan generasi ini dengan Golden Generation tahun 1980-an. Di Malaysia, situasinya suram. Media seperti harian Metro menulis, kami ketinggalan jauh dan butuh revolusi total. Beberapa fans bahkan memuji Indonesia sambil mengkritik federasi mereka sendiri. Pelajaran dari dua kisah yang berbeda. Kisah timnas Indonesia U17 dan Malaysia U17 di Piala Asia 2025 adalah cerita tentang bagaimana sebuah kekalahan bisa menjadi motivasi dan sebuah kemenangan bisa menjadi jebakan. Indonesia bangkit karena mau berubah, sementara Malaysia terlena dan akhirnya tertinggal. Sekarang Indonesia tidak lagi melihat Malaysia sebagai tolak ukur. Mereka sudah menatap lebih tinggi, Piala Dunia U17. Sementara Malaysia, mereka harus mulai dari nol lagi. Ini bukan sekedar persaingan dua tim, tapi pelajaran tentang bagaimana sepak bola muda bisa berubah drastis dalam waktu singkat. Satu tim memilih untuk bangkit, satu tim memilih untuk diam. Hasilnya, lihatlah klasemen Piala Asia 2025. 2 tahun lalu Malaysia menertawakan Indonesia setelah menghancurkan Garuda Muda 5-1. Hari ini, tawa itu berbalik menjadi keheningan. Indonesia dengan kepala tegak melangkah ke Piala Dunia U17 2025. Malaysia, mereka bahkan tak mendapat tiket untuk sekedar menonton dari bangku cadangan. Ini bukan sekedar tentang sepak bola, ini tentang bagaimana sebuah kekalahan bisa menjadi batu loncatan, sementara kemenangan bisa berubah menjadi jebakan. Indonesia memilih bangkit dari rasa malu itu. Mereka ganti pelatih, perbaiki sistem, dan berani bermimpi lebih besar. Malaysia yang dulu begitu percaya diri, kini hanya bisa memandang dari jauh, bertanya di mana salah langkah mereka. Generasi Arkan Kakak dan Nabil Ashura telah menulis sejarah baru. Mereka tak lagi memandang Malaysia sebagai rival, karena mata mereka kini tertuju pada Brasil, Argentina, dan raksasa sepak bola muda dunia. Sementara Malaysia, mereka masih terjebak dalam bayang-bayang kemenangan usang di tahun 2022. Inilah pelajaran terbesar. Kemenangan sejati bukanlah tentang mengalahkan orang lain, tapi tentang mengalahkan versi terlemah dari dirimu sendiri. Indonesia sudah membuktikannya. Kini giliran Malaysia yang harus memilih. Terus terpuruk dalam kenangan manis atau bangkit dan mengejar ketertinggalan. Harimau Malaya kini terluka meratapi nasib. Bagaimana pendapat update lovers? Tuliskan di kolom komentar ya. Thank you update lovers. Hawi mau Harimau Malaya. Harimau